Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita mulai membangun ibadah pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bangkit berdiri dan kita memuji menggunakan kidung jemaat nomor doa bait 1. Bersama-sama kita masuk di dalam ibadah Paskah yang ke-6 dan mari bersama-sama kita merasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Dan marilah di dalam hati kita masing-masing mengucap yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Allah senantiasa tercurah atas kita sekalian. Amin. Bersama-sama kita memuji dari Kidung Jemaat 402, kita pujikan bait yang pertama. Juru selamat agar jangan ku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Firman Tuhan yang menjadi pengantar dalam peribadatan kita pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, kita baca di ayatnya yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-15 berkata demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Kita sambut kembali dengan bersama-sama kita memuji dari Kidung Jemaat 369A. Kita pujikan bait yang pertama.
Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita seringkali mengatakan seperti pujian yang kita nyanyikan bersama-sama, aku setia kepada Tuhan. Tapi pada kenyataannya di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, kita tidak bisa setia kepada Tuhan. Bahkan seringkali kita lari dari hadapan Tuhan. Seringkali kita datang kepada manusia. Seringkali kita datang dan melupakan akan keberadaan Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita ini adalah manusia yang tidak setia di hadapan Tuhan. Mari kita ungkapkan kehidupan ini dengan bersama-sama kita memuji dari Kidung Jemaat 27. Kita pujikan bait yang pertama. Mari bersama-sama kita menyatukan hati kita masuk di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang baik dan Bapa yang selalu mengasihi kami. Kasih-Mu senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tetapi kami menyadari Tuhan bahwa sampai saat ini kami belum bisa setia kepada Engkau. Kami seringkali melupakan akan janji-janji Tuhan. Seringkali kami mendukakan hati Tuhan. Seringkali kami menuruti apa yang menjadi keinginan hawa nafsu kami. Dan semuanya itu membuat kami jatuh di dalam dosa. Bapa yang Maha Baik, dengan segala kerendahan hati Tuhan, berkenan Tuhan menjamah hidup kami. Tuhan berkenan menghapus atas segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan berkenan untuk mengangkat dan menuntun kembali kami di dalam jalan kebenaran-Mu, agar hidup kami senantiasa ada dalam genggam kasih Tuhan. Bapa, inilah kami manusia yang berdosa. Kami mohon pengampunan yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus, kami serahkan seluruh hidup dan dosa-dosa kami. Amin. Siapa yang dengan sungguh-sungguh mau jujur, mau mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan memperbaharui kehidupan kita. Seperti firman-Nya yang tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-32, ayatnya yang ke-17. Yesaya 32 ayatnya yang ke-17 berkata demikian. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera.
dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau mengakui dosa kita, mari terus hidup dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, supaya kita mendapatkan damai sejahtera, ketentraman yang semua itu datangnya dari Tuhan. Mari kita amini bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini dengan kita kembali memuji dari Kidung Jemaat 178. Kita pujikan bait yang pertama. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu, mari kita berdoa, kita memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan yang memelihara segala isinya. Di antara kehidupan kami sampai saat ini, Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan saat ini, kami juga akan menerima berkat rohani melalui firman Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, untuk membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman ini. Dan terlebih kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga menyerahkan Guru Injil Ibu Elis Budi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga mengurapi dengan kuasa Roh Kudus. Dan biarlah apa yang disampaikannya hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21 yang demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia,
sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati, dan melakukannya di dalam kehidupannya. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Ya, apa kabar pagi hari ini? Semua sehat, semua sukacita. Ya, semoga sampai hari ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan sukacita, agar terus kita bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan yang terus bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita hingga saat ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang selalu mengasihi Tuhan, hari ini kita akan berbincang, kita akan bersama-sama berbicara tentang kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu luar biasa dan senantiasa bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua sudah mengenal Yesus. Tetapi kalau seandainya saya bertanya kepada Bapak Ibu, misalnya, Bapak Ibu, apa yang panjenengan pahami tentang Yesus? Atau kalau saya boleh bertanya, siapakah Yesus menurut panjenengan? Oh, ya. Ya, terima kasih. Ya, ada yang menjawab, Yesus itu adalah Tuhan. Ya, Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah gembalaku. Semua benar. Pertanyaan saya yang kedua, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu juga mengasihi Tuhan? Saya percaya, pasti semua mengatakan, iya, saya mengasihi Tuhan. Pertanyaan yang ketiga, apa buktinya kalau kita ini mengasihi Tuhan? Oh, saya sudah sering membaca Alkitab.
Saya sudah sering ke gereja. Saya sudah sering perpuluhan dan sebagainya. Tapi apakah benar bahwa membaca Alkitab, rajin ke gereja, seringkali perpuluhan, itu sudah menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan? Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang tahu siapa Yesus. Banyak orang kenal, pernah mendengar nama Yesus. Tapi persoalannya, sedikit orang yang mengasihi Tuhan. Banyak orang yang mendengar nama Tuhan. Sama halnya ketika saya memberikan pertanyaan, siapakah Yesus? Mungkin banyak pemahaman-pemahaman dari kita yang terbatas ketika kita mengenal tentang Yesus. Hanya terbatas pengenalan secara konektif. Atau mungkin pengenalan seperti apa yang pernah kita dengar. Atau mungkin pengenalan seperti orang yang sering berbicara kepada kita. Oh, Yesus Kristus itu Tuhan. Oh, Yesus itu Juru Selamat. Hanya sebatas pengenalan itu. Begitu juga ketika kita mengatakan aku mengasihi Tuhan. Kita bisa mengatakan aku membaca Alkitab. Aku rajin ke gereja dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan. Pengenalan kita akan kasih Tuhan tidak hanya terbatas pada pengenalan secara konektif. Atau seperti apa kata orang. Tetapi bagaimana kita diajak bersama-sama untuk lebih mengenal Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu, seringkali kita mendengar saya mengasihi Tuhan. Mungkin kita juga sering mendengar Tuhan mengasihi kita. Apa bedanya? Saya mengasihi Tuhan dengan Tuhan mengasihi saya. Apa bedanya Bapak Ibu? Ada perbedaannya. Kalau kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, itu ada satu pengakuan bahwa Yesus itu yang maha kuasa. Yesus itu sang penolong. Yesus itu segala-galanya dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakan aku mengasihi Tuhan. Tapi kalau Tuhan mengatakan aku mengasihimu, itu artinya Tuhan ingin menunjukkan kepada kita manusia bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kita. Tuhan akan senantiasa menopang kita. Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan kita. Nah, sekarang apa bedanya Bapak Ibu kalau kita mengasihi Tuhan dan kasih Tuhan kepada kita? Apakah ada perbedaannya? Tentu pasti ada. Perbedaannya yang pertama begini Bapak Ibu, perbedaan kasih Tuhan dan kasih manusia. Kalau Tuhan berbicara kepada kita manusia, aku mengasihimu, itu tidak hanya sekedar dalam kata-kata. Tapi itu dibuktikan benar oleh Yesus. Dengan kematiannya di kayu salib untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa kita. Tapi kalau kita manusia, mengatakan aku mengasihimu Tuhan. Kalau pas senang aja, kalau pas banyak berkatnya aja. Tapi kalau pas banyak masalah, kita lupa, kita tidak setia lagi kepada Tuhan. Itulah yang terjadi. Jadi kadang-kadang manusia hanya seringkali mengucap dalam perkataannya, tapi tidak dijiwai dalam seluruh jiwa raganya. Tidak dibuktikan dalam tingkah laku dan perbuatan.
Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita manusia bisa merasakan kasih Tuhan, dan bagaimana kita manusia bisa mewujudkan, menyatakan kasih kita kepada Allah. Ini yang perlu kita lakukan sekarang ini. Mengapa? Karena di saat-saat situasi dan kondisi yang seperti ini, seringkali banyak membuat kita manusia tidak setia lagi, tidak mencintai Tuhan lagi, tidak mengasihi Tuhan lagi. Mengapa? Karena apa yang kadang-kadang kita inginkan, apa yang kita mau, sepertinya Tuhan tidak memberikannya kepada kita. Padahal tidak demikian loh Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa merasakan bahwa Tuhan tetap mengasihi kita sampai saat ini, sampai detik ini. Bahkan dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, dikatakan demikian Bapak Ibu. Di ayatnya yang ke-21 dikatakan begini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa yang perlu kita lakukan sekarang untuk sama-sama membuktikan cinta dan kasih kita kepada Tuhan? Bapak Ibu, seperti ada sebuah lagu yang mengungkapkan bagaimana kita harus bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Lagunya seperti ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sudah, jangan sampai terlena Bapak Ibu. Ya, lagu ini mengungkapkan aku mengasihi-Mu Tuhan. Tapi bukti kasih itu dinyatakan dengan melakukan firman-Nya. Melakukan perintahnya. Ini loh Bapak Ibu yang seringkali tidak disadari oleh kita manusia. Yang hanya kita bisa mengatakan aku mengasihimu. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah gembalaku. Yesus itu adalah penolongku. Tapi ketika saat kita diperhadapkan pada suatu persoalan. Ketika kita diperhadapkan pada suatu masalah. Kita tidak yakin dengan apa yang kita katakan. Kita tidak yakin dengan apa yang kita ucapkan. Banyak orang yang gak bisa merasakan cinta kasih Tuhan. Apalagi dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 ini. Banyak orang yang menangis. Banyak orang yang putus asa. Karena apa? Karena pengakuan kita akan Tuhan hanya sebatas kata-kata. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti lagu yang saya nyanyikan lagi. Aku mengasihi-Mu Tuhan. Mari kita buktikan. Dengan bersama-sama kita membangun chemistry bersama Tuhan. Kita membangun relasi dengan Tuhan. Artinya pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Sang Gembala.
harus kita jiwai, tidak hanya dalam pikiran, tetapi dengan seluruh emosi jiwa kita dan juga iman percaya kita. Artinya, bagaimana kita bisa menghadirkan, merasakan Tuhan, kuasa Tuhan itu di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam setiap tarikan nafas hidup kita. Saat-saat seperti ini Bapak Ibu, kita tidak hanya bisa mengatakan Tuhan itu penolongku. Kalau tidak ada kebersamaan kita dengan Tuhan. Kalau tidak ada relasi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, usaha sekuat apapun kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, kita tidak akan bisa setia seperti Tuhan. Kita tidak bisa begitu totalitas mengasihi Tuhan kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ingatlah akan firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Tuhan dalam membuktikan cinta dan kasih-Nya tidak hanya sekarang ini, tapi untuk selama-lamanya. Walaupun Tuhan tidak bersama dengan kita, tapi Tuhan memberikan roh penolong kepada kita, yaitu roh kebenaran. Inilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan sanggup menerima kasih Tuhan. Kita sanggup merasakan cinta yang diberikan Tuhan kepada kita. Hanya karena pertolongan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita untuk kita terus melakukan perintah-Nya. Melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sungguh Bapak Ibu, sungguh ketika kita benar-benar menyatukan diri kita, hidup kita dengan keberadaan Tuhan, dengan Sang Pencipta, yaitu Sang Gembala Agung kita, kita akan merasakan betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Dalam situasi seperti ini, dalam kondisi semua yang carut marut seperti ini, kasih Tuhan senantiasa boleh kita rasakan. Karena apa? Ketika kita dimampukan untuk terus melakukan perintah Tuhan, melakukan perintahnya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bukti kasih kita kepada Tuhan. Satu, menuruti segala perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Perintah Tuhan semua ada di dalam Alkitab. Yang pasti, perintah Tuhan adalah kebenaran. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sampai saat ini selalu setia untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, saya percaya hidup kita akan damai. Saya percaya kalau kita terus saat-saat seperti ini melakukan perintah-perintah Tuhan, saya percaya kita akan menerima damai sejahtera dari Tuhan. Ingat akan lagu yang saya nyanyikan tadi. Resapi, hayati dengan sungguh-sungguh. Cinta Tuhan dan cinta kita akan menyatu ketika kita membangun chemistry dan relasi yang baik dengan Tuhan. Maka buah cinta kasih itu akan nyata dan bisa dirasakan oleh semua orang yang ada di sekitar kita. Percayalah, Tuhan selalu mengasihi kita dalam situasi dan kondisi, dalam keadaan apapun. Cinta kasih Tuhan selalu dinyatakan untuk kita semua.
Karena itu berbahagialah kalau kita bisa mengasihi Allah dan menyatakan kasih itu dengan sebuah pengakuan yang keluar dari hati kita yang paling dalam, dengan pikiran kita, dengan emosi jiwa kita, dengan iman percaya kita bahwa Tuhan adalah Sang Penolong kita, bahwa Tuhanlah yang akan mencukupkan kehidupan kita. Yakin Tuhan selalu bersama dengan kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita damai sejahtera, dan terus melimpahkan kita dengan sukacitanya. Amin Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Di jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Kami datang dengan penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan. Hingga saat ini kami boleh merasakan cinta dan kasih Tuhan, nyata kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami boleh membangun ibadah kami bersama dengan keluarga. Kami masih diberikan kehidupan, kami masih boleh menikmati keagungan dan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap tarikan nafas kami adalah bentuk ucapan syukur kami atas anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Terlebih setiap firman-firman yang boleh kami dengar, yang boleh kami renungkan bersama-sama pada saat ini. Biarlah semua itu termateraikan di dalam setiap hati dan pikiran kami. Ketika kami mengakui dan ketika kami menyatakan cinta dan kasih kami kepada Engkau, biarlah kami benar-benar juga merasakan itu semua di dalam relung kehidupan kami, agar dalam segala perkara kasih Tuhan senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, saat ini kami berdoa untuk bangsa negara kami tercinta Indonesia, bahkan juga dunia yang saat ini sedang menghadapi wabah corona. Kami yakin dan percaya Tuhan
bahwa semua ini akan segera berlalu. Dan kami percaya Tuhan, di balik semua ini ada hikmat yang boleh kami terima untuk semakin menguatkan iman dan percaya kami. Berkati kami semua Tuhan, supaya di dalam kami menghadapi gejolak kehidupan ini, kami senantiasa terus mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya bahwa pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Bagi setiap kami yang mau mengasihi Tuhan, mau melakukan firman Tuhan, dan mau melakukan segala perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan juga memberikan kesembuhan dan pemulihan, agar segera penyakitnya bisa sembuh kembali dengan pertolongan yang datangnya daripadamu. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Kami percaya bahwa Tuhan juga akan mencukupkan lewat tangan-tangan yang Tuhan sudah pilih. Tuhan yang akan menggerakkan seluruh jiwa dan raga kami untuk terus kami berpikir, untuk terus kami bekerja semampu kami, dan Tuhan yang akan senantiasa membuka jalan. Kami percaya Tuhan Kau juga akan memberkati anak-anak kami, walaupun mereka tidak bisa bersekolah, tetapi lewat kebersamaan dengan keluarga, membuat mereka semakin giat di dalam kehidupannya hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu selalu nyata atas setiap kami. Dan biarlah Tuhan senantiasa kuasa-Mu nyata atas kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan syafaat kami. Dan kami boleh mengakhiri doa kami dengan bersama-sama kami mengucapkan doa Bapa kami dengan dinyanyikan bersama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing. Dan untuk memberikan persembahan ada satu firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 12 ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kita mempersembahkan, mari kita memuji Kidung Jemaat 450 bait pertama. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, perkenankanlah kami datang dengan membawa persembahan syukur kami. Persembahan yang telah kami kumpulkan ini, biarlah menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan hadir di dunia ini melalui GKJW Jemaat Mojokerto. Ajari kami senantiasa untuk memberikan persembahan yang terbaik, terutama hidup dan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hati Tuhan. Berkati juga yang mengelola persembahan. Demikian seru dan doa kami. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri peribadatan kita pada saat ini dan kami undang untuk Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat 332. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing dengan terus tetap semangat, dengan penuh sukacita, terus mengasihi Tuhan, nyatakan cinta kita agar senantiasa cinta kasih Tuhan terus bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita undur dari tempat peribadatan ini dengan bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa kita, di dalam Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan kita, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.